Kabupaten Malang dan Malang Raya. Jadi melibatkan Kota Malang dan Kota Batu Oke. menjadi tuan rumah dari Prof Hmm. ke-9 di Provinsi Jawa Timur ini. Oke. Opening seremoninya itu sebelum puncaknya di Stadion Gajayana, kita akan mengirap. Tadi Porprov ini sudah saya bilang, selain ingin benar-benar meningkatkan prestasi olahraga di bidang olahraga prestasi, tapi juga bagaimana berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis. Semoga kabar kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini. Kali ini kita tetap ya bersama dengan narasumber kita di episode sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. M. Hidayat MMPDM selaku Kepala Dispora Kabupaten Malang. Seperti yang kita bahas di episode sebelumnya ya, beliau ini punya banyak jabatan yang pernah diemban gitu ya, mulai dari Kepala Bagian Humas Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta banyak sekali jabatan lain yang pernah beliau emban hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Dispora Kabupaten Malang. Nah, kali ini sahabat bulu tangkis, kita akan membahas mengenai event besar ya yang akan diadakan di tahun 2025. Ini adalah hajat olahraga di Jawa Timur, yaitu Porprov 2025. Nah, pasti sahabat bulu tangkis di sini pada penasaran kan kira-kira apa sih Porprov itu dan apa aja nanti ya cabang olahraga yang dilombakan? Langsung aja kita tanya-tanya dan kulik ke beliau secara langsung. Kita sapa yuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Pak keadaannya? Alhamdulillah baik. Nah Pak, sekarang kita ngobrolin soal Porprov 2025 ya. Nah, kabarnya Kabupaten Malang ini kan menjadi tuan rumah Porprov di 2025 ya Pak ya? Betul sekali. Nah, bagaimana Pak persiapannya sejauh ini? Ya, perlu saya jelaskan, Porprov itu tak lain adalah Pekan Olahraga Provinsi. Okay. Nah, ini Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang ke-9 nanti. Kabupaten Malang dan Malang Raya. Jadi melibatkan Kota Malang dan Kota Batu menjadi tuan rumah dari Porprov ke-9 di Provinsi Jawa Timur ini. Nah, khusus untuk Kabupaten Malang, persiapan-persiapannya ini sudah kita lakukan. Ya, mulai dari dukungan anggaran sampai dari persiapan-persiapan yang lain yang memang kita benar-benar menginginkan menjadi tuan rumah yang baik, yang mampu menjadikan Kabupaten Malang ini benar-benar dikenang nantinya. Baik dari destinasi pariwisatanya, venue-venue yang kita siapkan, dan bahkan keramah tamahan masyarakat yang ada di Kabupaten Malang. Berarti memang Porprov ini juga selain ajang olahraga, sembari kita juga mempromosikan culture budaya kita gitu ya, dan juga potensi kita ya. Nah, dalam dukungan dana kita tahu bersama bahwa Kabupaten Malang ini tengah dilaksanakan renovasi besar-besaran oleh Kementerian PUPR tentang Stadion Kanjuruhan. Ya, betul. Nah, kita tahu bahwa Stadion Kanjuruhan di tahun 2021 itu kan pernah ada tragedi. Betul. Nah, karena itu harus dilakukan renovasi secara menyeluruh yang diharapkan menjadi standar FIFA. Artinya apa? Otomatis nantinya ini akan benar-benar menjadikan salah satu venue itu keolahragaan ini berstandar internasional. Nah, di sini anggarannya tidak main-main, ada 339 miliar. Nah, nanti diperkirakan di Desember tahun 2024 ini sudah bisa
manfaatkan gitu. Wow. Itu salah satunya. Di samping ada venue-venue pendukung yang lain itu, kita juga didukung oleh dana APBD. Oke. Dan sampai saat ini untuk di tahun 2024 sebagai pendukung Porprov itu kita sudah mengalokasikan anggaran lebih dari 4 miliar. Seperti itu. Nah, nanti di tahun 2025 karena banyak tahapan-tahapan yang kita laksanakan itu sampai mencapai 30-an lebih miliar. Wow. Gitu. Dana yang sangat besar ya, Pak ya. Sekali, ya. Dan pastinya juga persiapan ini telah dilakukan secara matang ya untuk penyelenggaraan Porprov ini. Ya. Berarti untuk Stadion Kanjuruhan itu nanti akan dibuka dan menjadi tempat penyelenggaraan Porprov ya, Pak ya. Betul sekali. Wow, ini jadi pastinya tidak hanya dari sepak bola, tapi atletik, renang juga ada di sana, karate ada di sana, dan banyak hal yang bisa karena kita punya pendukung-pendukungnya. Betul. Pastinya ini menjadi sejarah baru ya di Kabupaten Malang karena Kanjuruhan kembali dibuka dengan adanya perbaikan secara masif begitu ya Pak sekali. Ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira ada berapa cabang olahraga Pak yang dipertandingkan di Kabupaten Malang ini? Ya, sebelum saya masuk gitu, jadi persiapannya itu kita juga selama ini studi tiru ya, studi komparasi juga. Studi itu banding. Dengan beberapa daerah kabupaten kota yang sudah pernah melakukan Porprov menjadi tuan rumah. Nah, sehingga kita bisa banyak menyerap ilmu dari sana. Nah, kalau tadi ditanya berapa cabang olahraga, tentunya ini ada 21 cabang olahraga dengan 26 venue. Artinya bisa di olahraga itu bisa 1, 2 sampai 3 venue gitu. Jadi keolahragaannya itu 21 cabang olahraga. Itu kalau di Kabupaten Malang sendiri? Di Kabupaten Malang tok itu 21. Oke, itu belum yang Malang Raya ya, yang Kota sekali. Malang dan juga makanya Kota kan Batu ya. Itu. Nah, itu dari hasil beberapa waktu lalu sudah disurvei oleh KONI Provinsi Jawa Timur dan yang menentukan juga KONI. Dan ada beberapa venue mungkin yang akan dialihkan ke Kabupaten Malang. Contohnya atletik. Atletik ini kan yang paling siap Kabupaten Malang karena memang di dalam stadion itu sudah ada lintasan atletik yang representatif dan sangat bagus. Oke, luar biasa. Berarti memang persiapannya memang sudah cukup matang ya Pak betul ya? Sekali. Mungkin 70% ya atau lebih ya? Ya, untuk persiapannya sendiri ya. Nah, untuk 21 cabur nih, ngobrolin soal cabang olahraga. Caburnya itu apa saja ya Pak? Ya, ini dari 21 cabur ini diantaranya ada anggar, sepatu roda dan skateboard di situ. Terus ada senam, ada dayung, ada hoki, ada renang, selam, bulu tangkis juga, woodball, berkuda, pencak silat, bridge, taekwondo, hapkido. Hapkido ini ya mirip-mirip dengan taekwondo ya. Terus air modeling, voli pantai, menembak, kuras, pentakwa, sepak bola dan balap sepeda. Jadi banyak sekali ini venue-venue yang sudah kita persiapkan. Nah, sebagian besar ini venue-venue ini sudah mulai dicicil perbaikannya dengan dana anggaran di tahun 2024 ini. Ya tadi sudah dijelaskan seperti itu ya. Nah, berbicara mengenai venue dan juga lokasi, tadi kan kita sudah membahas banyak ya sahabat bulu tangkis terkait venue di Kanjuruhan gitu ya, di Stadion Kanjuruhan untuk menjadi tuan rumah pada beberapa cabang olahraga. Nah, kira-kira untuk venue dan lokasi lain yang kira-kira perbaiki juga untuk Porprov 2025 ini, apakah sudah siap dipakai ya Pak? Betul. Jadi begini, selain di dalam lingkup Stadion Kanjuruhan dengan berbagai cabang olahraga, tentunya ada beberapa venue yang memang kita arahkan untuk bisa mengenal destinasi pariwisata di Kabupaten Malang. Contohnya Pantai Balekambang. Pantai Balekambang itu nanti akan menjadi salah satu venue voli pantai. Terus mungkin di
Kasembon, di Ngantang Kasembon itu ada rafting. Terus mungkin kalau memang jadi itu. Terus berkuda juga. Terus yang paling ini balap sepeda. Jadi balap sepeda itu ada round gitu. Jadi mulai dari Jalibar, Kabupaten Malang sampai nanti Poncokusumo. Jadi venue-nya itu memang sudah sambil kita benahi. melihat pemandangan Betul, juga ya keindahan pastinya. Kabupaten Malang. Luar biasa sekali. Berarti memang sudah diatur ya strateginya sembari bisa Benar. mempromosikan potensi destinasi wisata di Kabupaten Malang. Wah, pastinya nanti ini bisa menjadi pengalaman yang menarik ya bagi para atlet ya Pak ya. Berarti memang untuk venue dan lokasi ini fiksasinya itu mostly semua di bulan Desember ya Pak? Atau bagaimana? Ya memang fixnya memang Desember itu sudah clear semua. Sudah clear ya. Tapi di beberapa venue yang memang membutuhkan tindak lanjut kan ini pelaksanaannya diperkirakan baru bulan Juni atau Juli 2025. Jadi masih ada waktu perbaikan lagi. Ketika nanti ada kunjungan dari KONI provinsi, ya nanti akan ada mungkin ini perlu perbaikan, ini seperti itu. Jadi ada penyempurnaan yang kita lakukan. Setelah nanti venue itu sudah clear, apakah nantinya itu akan ditutup dan menunggu Porprov atau sembari bisa dibuka? Tetap akan dibuka ya. Artinya kita tetap akan melakukan pengawasan yang ekstra ketat agar jangan sampai venue-venue yang sudah bagus ini ada kerusakan lagi. Kalau misalnya ditutup, tiba-tiba nanti, kok ternyata kurang begini, kurang begini. Betul. Jadi tetap kita lakukan ini. Sembari melihat trial errornya juga ya. Betul sekali. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan Pak Hidayat sempat menotis ya bahwa Porprov 2025 ini akan diadakan di bulan Juni atau bulan Juli ya di 2025 mendatang. Nah, kira-kira apakah sudah ada gambaran gitu ya terkait prosesi pembukaan dan juga penutupan dari Porprov 2025 ini? Baik. Dari hasil rapat koordinasi beberapa waktu yang lalu sudah ditegaskan bahwa kita membagi supaya aspek keadilan itu bisa kita benar-benar Malang Raya menjadi satu kesatuan. Sehingga pembukaannya Porprov ini akan dipusatkan di pemerintah kota Malang. Tepatnya di Stadion Gajayana. Seperti itu. Nah, konsekuensinya dengan venue-venue yang ada di situ. Gitu. Namun acara closing ceremony itu nanti akan digelar, dipusatkan di Kabupaten Malang, tepatnya di Stadion Luar Kanjuruhan. Nah, ini akan sangat luar biasa. Kenapa? Kenapa pada saat penutupan kami meminta itu? Karena memang di sana itu akan melibatkan pesta rakyat. Di samping menerima hadiah-hadiah gitu, dan juga nanti diharapkan banyak tamu-tamu yang berkunjung ke Kabupaten Malang untuk sekedar melihat destinasi pariwisata dan mungkin mendukung atlet-atlet yang sudah jadi juara-juara itu. Nah, di situ tentunya di awal ya opening seremoninya itu sebelum puncaknya di Stadion Gajayana kita akan mengirap. Jadi ada kirap api Porprov yang akan mulai dari 33 kecamatan. Jadi kita akan kirap. Nah, salah satu tujuannya adalah agar mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ini loh Porprov gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar masyarakat selama ini tahu Porprov itu ada atlet gitu dong. Tapi bagaimana itu mensosialisasikan, ternyata dalam Porprov ini banyak sekali aspek pendukung di dalamnya. Betul. Budayanya mengena, pelaku UMKM-nya mengena dan sebagainya itu akan ada di dalamnya. Benar-benar pesta rakyat ya. Betul. Jadi intinya dampak dari Porprov ini benar-benar masyarakat juga selain mengenal dan juga bisa memetik hikmah dari situ. Melalui usaha-usaha yang kearifan lokal itu dieksplorasi untuk
prosesi Porprov ini. Dari banyak sektor ya, Betul. pastinya untuk ekonomi juga pendapatan bisa Benar meningkat, lalu sekali. juga untuk dari Pariwisatanya pariwisata, juga bisa iya, angka mengenal dan wisatawan juga sebagainya. bisa Betul. Iya. bertambah begitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Semoga ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Dispora Kabupaten Malang dan juga Malang Raya Ya. bisa Karena berjalan dengan lancar ya. ditargetkan pengunjung itu lebih dari 10.000 orang nantinya Luar dalam biasa. sepekan itu. Wow, iya Jadi kan iya besar iya. sekali. Angkanya cukup masif ya. Betul. Dan pastinya ini harus dipersiapkan secara matang Ya. begitu ya. Baik. Nah, kalau di Kabupaten Malang sendiri nih, bagi Dispora Kabupaten Malang, apakah ada target tertentu ya untuk Porprov 2025 ini? Mungkin apakah saya harapkan Ya. ada berapa medali emas Betul. gitu ya yang diharapkan gitu. Betul. Jadi dari awal dari hasil evaluasi dari masing-masing Porprov yang sudah digelar, baik itu di Situbondo, di Sidoarjo dan Mojokerto, Oke. itu kita selalu berada pada urutan ke-4 dan ke-5. Wow. Namun di dalam Porprov kali ini karena kita sifatnya sudah menjadi tuan rumah, targetnya itu harus maksimal. Artinya juara itu maksimal bagaimana? Ya, syukur-syukur bisa mengalahkan Kota Surabaya. Walaupun itu tidak mungkin gitu loh. Tapi kan harus Iya, optimis ke sana. Betul. Palingan nanti kalau apes-apesnya itu di bawah Kota Surabaya. Jadi bisa di urutan kedua atau urutan ketiga. Rezeki nggak ada yang tahu ya, Betul Pak. sekali. Jadi itu yang kita targetkan. Oke. Nah, karena kita optimis untuk bisa meraih 3 besar itu, persiapan-persiapannya yang salah satunya adalah bagaimana Puslat Cup itu kita persiapkan, try in out itu kita lakukan, Betul. berbagai event-event istilahnya pemanasan, warming ya itu harus kita gelar terus, baik di tingkat kabupaten, kota, Sparring maupun gitu betul ya. sekali, maupun kalau perlu ke luar provinsi Jawa Timur. Oke. Nah itu, nah tentunya dengan dukungan anggaran itu memang kita sudah betul-betul kita sudah siapkan. Betul. Seperti yang Taris ketahui juga di PBSI Kabupaten Malang juga saat ini sedang ikhtiar juga Betul sekali. di Puslat ya Kabupaten Malang benar, ini untuk bisa melatih para Puslat atlet Cup. agar bisa ready gitu ya di Benar. ajang Porprov 2025 mendatang. Oke, semoga juga Kabupaten Malang ini juga bisa meraih banyak medali emas ya karena Betul. Amin, sebagai tuan amin. rumah ya di Betul, tahun ya. depan ini. Oke, nah di dalam Porprov ini apakah ada kegiatan lainnya nih? Kan tadi Ya. Pak Hidayat sudah sempat menotis bahwa nanti akan ada bazar UMKM, pesta rakyat gitu ya. Betul. Nah itu kira-kira apakah ada kegiatan lain gitu dan apa yang diharapkan dari adanya kegiatan tersebut? Ya. Tadi Porprov ini sudah saya bilang selain ingin benar-benar meningkatkan prestasi olahraga di bidang olahraga prestasi, tapi juga bagaimana berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Keberlangsungan. Nah, peningkatan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Malang karena jumlahnya sangat besar, Oke. mencapai 40.000 lebih Wow. pelaku UMKM di Kabupaten Malang. Nah, ini kalau bisa berpartisipasi, otomatis diharapkan bisa nanti meningkat kesejahteraannya. Karena itu kita lakukan bazar, kita memberikan ruang kepada pelaku-pelaku seni yang kearifan lokal tentunya, dan juga ada pesta rakyat di situ. Ada misalnya kita akan melibatkan nantinya EO yang memang benar bisa menghadirkan artis-artis tertentu seperti itu, sehingga benar-benar meriah. Jadi tidak hanya di penutupannya, tapi menjelang itu dari pelaksanaan, selama pelaksanaan Porprov itu juga ada kegiatan-kegiatan Hiburan seperti ya hiburan untuk rakyat ya. untuk masyarakat. Luar biasa sekali. Wah ini pasti nanti akan meriah ya. Ya, Jadi di 2025 tentunya. ini juga pastinya menjadi semangat bagi para atlet ya yang sekarang menjalani puslat begitu ya. Betul. Agar nantinya juga bisa tampil dan performance-nya ini bisa maksimal gitu ya Betul. untuk meraih medali emas. Apalagi bulan-bulan itu juga mendekati
hari jadi Kabupaten Malang. Betul, iya. Gitu. Jadi pastinya juga bisa menjadi event yang baik begitu ya Betul bagi sekali. Kabupaten Malang. Oke, nah tadi kita juga sudah membahas begitu ya, sahabat bulu tangkis, bahwa nanti selain ada bazar UMKM, lalu juga nanti ada penampilan-penampilan dari artis dan juga pelaku seni, nanti juga ada kirap begitu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hidayat juga, kirapnya nanti meriah untuk bisa menunjukkan bahwa Porprov ini tuh tidak hanya ajang untuk olahraga gitu ya, tapi juga bisa memberikan keberlangsungan ekonomi bagi masyarakat lokal begitu ya. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, kalau untuk atletnya sendiri, sejauh mana persiapan masing-masing cabang olahraga ini dalam menghadapi Porprov? Ya, saya sering melakukan rapat koordinasi dengan KONI, bahkan melibatkan seluruh cabur yang akan dipertandingkan. Ternyata di sini sudah ada 63 cabur yang mau ikut terlibat di dalam Porprov ini. Nah, tentunya di situ sudah sebagian besar kita lakukan rapat koordinasi, termasuk kesiapan para atletnya, baik itu digembleng di venue-venue yang sudah mereka miliki, di pusat-pusat latihannya, tapi juga nanti akan ada Puslat Cup yang memang kita akan koordinir nanti di beberapa tempat agar benar-benar terpantau nantinya atlet yang berpotensi untuk mendapatkan medali dan mana-mana yang belum, tapi kita harus kejar lagi gitu supaya benar-benar ada kesiapan dari masing-masing cabur itu. Jadi kalau caburnya saya kira salah satunya di PBSI ini bagaimana luar biasanya ya Pak Rahmat sama Pak Imam ini mempersiapkan PBSI ini agar eksis dan targetnya bisa meraih medali sebanyak-banyaknya seperti itu. Pastinya juga sesuai dengan moto dari PBSI nih Pak. Betul sekali. Malang melintang prestasi gemilang. Iya, luar biasa sekali. Tadi kita sudah membahas ya sahabat bulu tangkis, mulai dari persiapan venue gitu ya, lalu ada berapa cabang olahraga, lalu kita juga tahu bahwa Kabupaten Malang ini menjadi tuan rumah Porprov di 2025. Jadi pastinya nanti akan sangat meriah sekali, dan pastinya ini juga bukan hanya hajat bagi para atlet tapi juga hajat rakyat. Nanti akan ada pesta rakyat, bazar UMKM yang pastinya juga nanti bisa memberdayakan masyarakat lokal, khususnya Kabupaten Malang dan Malang Raya. Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan nih Pak, tanya jawab yang sudah kita lakukan ini, kira-kira apa nih harapan Pak Kadis dengan adanya Porprov di 2025 mendatang ini? Ya, baik. Jadi Porprov ini sebenarnya ajang uji atlet supaya berprestasi maksimal. Tapi lebih dari itu, kita sebagai tuan rumah itu yang juga kita akan tampilkan performa pemerintah Kabupaten Malang kepada publik. Nah, dari situ tentunya kesiapan-kesiapan yang sudah kita lakukan agar bagaimana atlet-atlet kita yang sudah kita fasilitasi itu bisa meraih prestasi maksimal. Dan yang berikutnya tentunya juga masyarakat lebih mengenal cabang-cabang olahraga. Jangankan masyarakat, mungkin saya aja yang relatif baru misalnya football itu apa seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan Porprov ini benar-benar masyarakat tidak hanya mengenal tapi melihat langsung seperti ini loh. Mendapatkan edukasi ya. Nah, di samping itu tentunya dampak dari Porprov ini sudah saya jelaskan tadi bahwa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku-pelaku perekonomian. Jadi pelaku UMKM terutama. Nah, sehingga dengan dampak Porprov ini mampu menggeliat UMKM sehingga mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Malang. Seperti itu. Luar biasa. Semoga harapan dari Pak Hidayat ini juga bisa terrealisasikan dengan baik di tahun 2025 mendatang. Pastinya kita semua berdoa ya agar hajat ini mampu berjalan dengan lancar gitu ya. Pastinya juga dibarengi begitu ya dengan persiapan-persiapan yang matang, mulai dari venue maupun para atlet yang akan dipertandingkan. Dan destinasi pariwisata konsekuensinya harus dilakukan pembenahan oleh UPD terkait dan masyarakat
yang ada ini agar lebih sadar wisata. Sehingga tamu yang hadir itu benar-benar, oh iya nikmat sekali, indah sekali Kabupaten Malang ini. Gitu. Jadi mari kita semua, tidak hanya dari pemerintah Kabupaten Malang, tapi juga masyarakat melakukan IKI ya, inisiasi, kolaborasi dan juga inovasi untuk bisa menyukseskan hajat kita di Porprov 2025 mendatang. Wah, keren banget nih Pak pembahasannya kali ini. Terima kasih banyak Pak Hidayat sudah memberikan informasi kepada sahabat bulu tangkis yang ada di rumah. Semoga hajat kita bisa sukses selalu dan juga Dispora Kabupaten Malang ini bisa semakin maju. Baik, terima kasih. Baik, sahabat bulu tangkis, inilah akhir dari episode podcast kita. Jangan lupa untuk terus pantengin akun sosial media kita yang bisa sahabat bulu tangkis akses. Ada di 2 sosial media, yaitu di Instagram @pbsikapmalang_official atau di akun YouTube kami di pbsikap.malangofficial. Saya Tari selaku host pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.